Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dan saya Arin di segmen Info Bansos. Walaupun kali ini bukan segmen tanya jawab seputar Bansos, tapi apabila ada dari Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya seputar Bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaannya. Dan apabila pertanyaan Bapak Ibu itu menarik, maka akan kami buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sesuai dengan judul videonya, yaitu apakah di bulan Februari tahun 2022 ini bansos seperti PKH atau BPNT akan cair di bulan ini atau belum? Nah, sebagai penerima bansos wajar aja ya kalau bertanya-tanya apakah di bulan Februari ini sudah masuk bansosnya apa belum, khususnya untuk penerima BPNT reguler dan juga PKH yang masih aktif statusnya sampai dengan saat ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya yang namanya bansos PKH dan BPNT itu selalu tepat waktu masuknya, tapi sudah kurang lebih setahun belakangan ini selalu telat, dan itu yang terjadi di bulan ini juga ya. Jadi sependek pengetahuan kami sebagai pendamping sosial, untuk prediksi kami ya, sepertinya cair di bulan Februari ini, tapi belum keseluruhan. Jadi walaupun kemungkinan cair di bulan Februari ini, dan untuk tanggalnya kami belum tahu pasti itu tanggal berapa, bisa jadi di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Dan itu biasanya tidak sekaligus keluar semua, tapi terbagi menjadi beberapa termin atau tahapan. Jadi bisa saja ada yang masuknya di bulan Februari ini, atau mungkin bahkan ada yang masuknya di bulan Maret bulan depan yang akan datang. Nah, kenapa prediksi kami seperti itu? Itu karena sebenarnya untuk jadwal penyaluran PKH khususnya ya, itu sebenarnya memang di antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, sedangkan sekarang kan kita sudah berada di bulan Februari ini, dan di bulan Januari kemarin itu fokus untuk menyelesaikan rekonsiliasi bansos yang tahap sebelumnya, dan juga realisasi kartu KKS yang belum tersalurkan, khususnya BPNT PPKM. Jadi semuanya itu sudah terselesaikan, serta kemarin di bulan Januari itu telah dilakukan pemutakhiran data khususnya yang ada di dalam 6NG untuk KPM-KPM yang akan menerima bansos di tahap berikutnya, dan kemarin sudah closing pada tanggal 31 Januari. Jadi kemungkinan untuk di bulan Februari ini sudah akan dimulai untuk penyaluran bansos kepada nama-nama KPM walaupun belum keseluruhan. Oke, jadi buat Bapak Ibu semuanya yang saat ini masih aktif sebagai penerima bansos, sekali lagi mohon bersabar ya, semoga di bulan Februari ini bansos BPNT dan juga PKH-nya sudah mulai tersalurkan. Jadi untuk mekanismenya atau proses pencairan dana bansos dari pusat ini itu diawali dengan daerah terlebih dahulu memutakhirkan data-data si KPM ini tadi, khususnya di menu kelayakan bansos pada masing-masing KPM tersebut. Nah, kemudian data-data hasil pemutakhiran tersebutlah yang dikirim ke pusat. Lalu kemudian pusat atau Kemensos akan membuat surat keputusan atau SK bagi nama-nama KPM yang sudah valid datanya, yang sudah dimutakhirkan atau diperbaharui atau diperbaiki dari daerah tadi. Jadi yang akan dibuatkan SK ini, nama-nama KPM yang akan masuk ke dalam SK Kemensos ini adalah nama-nama KPM yang sudah valid datanya, seperti datanya itu sudah padan dengan Capil dan juga sudah padan di dalam DTKS. Jadi tidak ada yang bermasalah seperti NIK-nya yang tidak valid atau namanya yang berbeda dan lain sebagainya. Berikutnya, dari surat keputusan tersebut atau SK tersebut maka akan dibuatkan SPM atau surat perintah membayar yang kemudian akan diberikan kepada KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang kemudian akan diproses. Kemudian KPPN akan membuat SP2D atau surat perintah pembayaran dana pada nama-nama KPM yang ada di dalam SPM yang berdasarkan surat keputusan menteri tadi. Setelah itu SP2D atau surat perintah pembayaran dana yang dibuat oleh KPPN akan diteruskan kepada Bank Himbara. Nah, Bank Himbara ini ada banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia yang selama ini bekerja sama untuk penyaluran dana bansos BPNT dan juga PKH. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, ada yang melalui Bank BNI, Bank BRI, atau Bank BTN, dan juga Bank Mandiri. Selanjutnya, Bank Himbara ini akan menyiapkan nama-nama KPM yang ada di dalam SP2D tersebut untuk nantinya dilakukan proses transfer dana bansos kepada rekening masing-masing KPM yang sudah ada namanya di dalam SP2D tersebut.
Lalu kemudian pihak dari Bank Himbara ini akan meneruskan SP2D tersebut kepada masing-masing pendamping yang ada di daerah melalui Korwil dan juga Korkot atau Korkapnya masing-masing. Selanjutnya setelah SP2D tersebut sampai ke tangan pendamping sosialnya masing-masing, maka tugasnya si pendamping sosial ini akan memberikan informasi kepada masing-masing KPM bahwa nama-nama tersebut yang masuk di dalam SP2D dan akan menerima bansos, dan setelah itu KPM tersebut tinggal menunggu aja proses transfer dari masing-masing Bank Himbara untuk masuk ke rekening KPM masing-masing, yaitu di kartu KKS-nya seperti ini masing-masing. Jadi itu sebabnya kartu KKS ini harus atau wajib dipegang oleh masing-masing KPM, tidak boleh dipegang oleh orang lain, karena selagi kartu KKS ini dipegang oleh KPM masing-masing dan juga PIN-nya tidak diketahui oleh orang lain, maka yang namanya penyalahgunaan bansos tidak akan pernah terjadi, karena yang namanya penyalahgunaan bansos itu akan terjadi apabila KKS ini dipegang oleh orang lain atau PIN ATM-nya itu diketahui oleh orang lain. Jadi kalau sekarang ini di daerah lain masih ada KKS-nya dipegang oleh orang lain dengan alasan-alasan tertentu, jangan pernah mau ya, karena itu tidak dibolehkan. Apabila ada oknum yang demikian, maka jangan ragu langsung laporkan orang tersebut ke dinas sosial setempat. Karena yang namanya KKS ini adalah hak milik pribadi si KPM tersebut yang namanya ada tertera di kartu ini. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Untuk penerima bansos mohon bersabar ya, insya Allah kalau rezeki itu tidak akan pernah kemana, tapi insya Allah prediksi kami maka bansos itu akan mulai tersalurkan di bulan Februari ini, walaupun belum keseluruhan ya, karena itu biasanya terbagi menjadi beberapa termin, entah itu termin 1, 2, 3, dan 4, bahkan ada yang sampai termin 10. Tapi ini baru prediksi ya Bapak Ibu, ini bisa saja meleset karena semua ketentuan ada di pusat. Ada kriteria kemiskinan yang baru yang kita kerjasama dengan UI, demografi UI, itu ada 9 kriteria, sangat simpel sekali, sehingga daerah pun akan menjadi lebih mudah untuk melakukan surveinya. Gitu. Ada 9, nanti saya kasih 9 kriteria itu. Ya. Mungkin bisa di seminggu berapa? Aspeknya tempat tinggal, pekerjaan, kemudian pangan, sandang, dan papan. Kriterianya tempat berteduh atau tinggal sehari-hari. Terus status atau bekerja. Terus kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian pengeluaran pangan lebih dari 70% total pengeluaran. Kemudian pengeluaran untuk pakaian. Kemudian semakin besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah. Kemudian sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu. Kepemilikan fasilitas buang air kecil atau air besar. Kemudian sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara PLN 450 watt atau tadi yang aku sampaikan ini terutama untuk yang di kota-kota. Kan kalau di kampung tadi itu udah aku bilang, kalau di kampung itu rata-rata rumahnya besar. Tadi kan aku udah bilang, ya kan? Makanya ini kita pakai yang di kota-kota dulu, yang di atas 100 meter itu. Yang di kampung itu memang rata-rata rumahnya besar, tapi nanti masuk kriteria rumahnya tuh terbuat dari apa, gitu. Nanti masuk ke situ lagi, gitu. Begitu ya. Oke. Sebagai gambaran, energi terbesarnya itu nanti juga memasukkan kriterianya itu, tapi bagaimana mengatasi kemiskinannya dengan kriteria. Jadi kenapa kita lebih simpel? Oke, boleh saja. Jadi contohnya begini, saat aku jadi wali kota, aku tanya stafku, berapa angka kemiskinan? Dia sebut 14%. Gak percaya Bu? Iya Bu, lebih. Karena takut kan, orang dituduh angka kemiskinan besar, pasti takut tidak berprestasi. Tapi kemudian jujur aja, kamu berapa?
Bu, angka kita 32%. Oke, tak ambil 32%. Jadi saat itu saya menaikkan. Tapi kemudian yang saya lakukan bagaimana mereka keluar dari kemiskinan. Ini yang sekarang kita kerjakan. Dan akhirnya saya keluar jadi menteri itu kita survei hanya tinggal 5%. Dari 32% itu yang kita. Jadi itu. Jadi bagaimana kita mengeluarkan mereka dari kemiskinan itu yang paling penting. Ada lagi mau tanyakan? Ya, silakan.